Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kembali lagi kita di acara Ramadan Fil Jamaah FDIK, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, mengisi waktu sembari menunggu azan maghrib waktu berbuka puasa. Kali ini kita dengan tema puasa dan motivasi dalam menuntut ilmu. Saya sendiri di sini Guru Sugiharto, dosen di program studi manajemen dakwah, dan dengan narasumber kita Bapak Hairi Juanda yang juga merupakan dosen di manajemen dakwah. Assalamualaikum Pak Hairi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Hairi? Alhamdulillah baik. Gimana puasanya? Alhamdulillah lancar-lancar saja sampai saat ini. Oke, baik, kita berbicara tentang puasa dan menuntut ilmu. Kira-kira penting nggak ya menuntut ilmu ini, Pak? Iya, menuntut ilmu itu saya kira sangat penting. Kenapa sangat penting? Kita lihat ketika Rasulullah menerima wahyu yang pertama itu Iqra, bukan yang lain. Dan Iqra itu kan identik dengan pendidikan. Dan pendidikan tidak bisa lepas dari yang namanya membaca kan, sesuai dengan wahyu yang pertama diterima oleh Rasulullah itu adalah Iqra, baca. Dan tentunya dalam berpuasa sendiri kita harus punya ilmunya. Kita harus tahu apa tata cara puasa, rukun puasa, dan itu kan hanya kita bisa ketahui ketika kita punya ilmunya. Kita belajar dengan rukun-rukun puasa itu sehingga kita tahu kapan kita harus berpuasa, yang membatalkan puasa itu apa saja. Itu kan dengan ilmu. Tidak bisa kita ketahui dengan kemudian hanya duduk-duduk, tidur-tidur. Itu harus kita pelajari di situ. Dan tentunya juga dalam hal berpuasa ini kita harus paham apa sih makna puasa itu kan. Dan itu bagian dari pendidikan. Dan kita lihat juga di surat Al-Mujadalah ayat 11 itu disebutkan bahwa Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Dan itu sejalan dengan perintah puasa. Perintah puasa itu kan bukan kepada orang Islam, bukan kepada umat manusia. Perintah puasa itu kepada orang yang beriman. Di surat Al-Baqarah sangat jelas disebutkan bahwa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Dan itu kan menunjukkan bahwa yang dipanggil orang berpuasa itu adalah orang-orang yang beriman, bukan orang Islam. Dan Allah juga di surat Al-Mujadalah ayat 11 tadi juga menyebutkan bahwa Allah meninggikan derajat orang yang beriman. Dan itu sejalan dengan panggilan orang yang berpuasa itu. Iya, ya. Artinya iman dan ilmu satu paket, Pak. Satu paket. Ya. Iya, karena kan kita mungkin pernah dengar kisah Imam Syafi'i yang ketika lagi ceramah di bulan Ramadan tiba-tiba minum. Ya. Kemudian ditanya, loh kenapa minum gitu? Ya karena saya belum wajib puasa dan karena belum masuk usia balik. Artinya memang percaya saja nggak cukup ya, harus ada ilmunya, apa hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Artinya memang wajib puasa ketika sudah balik. Sudah memenuhi syarat. Ya, udah memenuhi syarat. Artinya kan bukan puasa itu kan walaupun dia sudah balik memenuhi syarat, tapi kan ada hal-hal tertentu yang membolehkan dia tidak berpuasa kan. Oke, ya. Misalnya ketika dia sedang sakit atau dia musafir, itu kan memang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ya. Dan itu kan hanya bisa ketahui ketika kita belajar. Dan belajar itu tentunya melalui identik dengan pendidikan kan. Entah itu di bangku sekolah formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi, maupun itu di pondok pesantren kan. Karena kita umat Islam tentunya familiar, identik dengan pesantren itu. Ya. Karena sering kita Pak kadang mudik gitu ya dalam perjalanan, tapi kemudian banyak orang yang tetap memaksakan puasa. Ya, betul. Ya, mungkin dalam hal ini benar bahwa keimanan itu harus diiringi juga dengan ilmu.
Ya, artinya nggak cukup kita yakin yakin nih karena bulan puasa kita harus puasa aja, tapi ternyata ada keringanan-keringanan yang bisa dilakukan ketika kita dalam perjalanan dan sebagainya. Dan kemudian kaitannya dengan ilmu sendiri, kita kan memang diminta untuk menuntut ilmu itu di mana saja, tidak hanya di Indonesia atau tidak hanya di negara Arab. Bahkan Nabi pernah mengatakan, tuntutlah ilmu walaupun sampai negeri Cina. Artinya kita lihat Nabi tidak melihat sebuah negara itu entah dia non-Islam atau non-Muslim, tapi dia melihat bagaimana negara itu berkembang dengan ilmunya. Sehingga Nabi mengatakan tuntutlah sampai negeri Cina. Artinya kita umat Islam ini tidak boleh terfokus atau tidak hanya fokus kepada satu bidang ilmu kan. Kita harus fokus ke bidang-bidang ilmu yang lain. Kaitannya dengan puasa tentu kalau kita bicara puasa, kita bicara tentang ilmu agama kan yang mengajarkan itu. Karena Nabi sendiri seorang pemimpin yang tidak hanya pemimpin di bidang agama, Nabi Muhammad itu. Beliau seorang negarawan, pedagang juga, ekonom kan artinya di situ. Dan itu diakui oleh dunia. Dan beliau di bukunya Michael J. Hart itu kan menjadi urutan pertama dalam 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Itu nomor 1. Sementara kalau kita lihat, beliau kan seorang yang buta huruf, tapi bisa menjadi tokoh nomor 1. Dan itu saya kira tidak lepas kaitannya dengan wahyu pertama tadi, baca. Dan seorang yang belajar di dunia pendidikan, ketika dia tidak membaca itu sama dengan nol besar bagi saya kan. Jadi ketika kita membaca itu kita bisa belajar hal-hal baru. Orang bijak mengatakan buku itu jendela dunia. Itulah kita diminta untuk membaca Iqra itu. Baca semua, artinya yang saya pahami Iqra itu tidak hanya kita disuruh baca Quran sebenarnya, tapi kita membaca pengetahuan-pengetahuan umum. Membaca kondisi yang terjadi. Ya, betul. Terkait dengan menuntut ilmu tadi itu kira-kira salahnya apa ya Pak? Kok dituntut itu Pak? Salahnya mungkin karena kita tidak mau belajar. Sehingga sambil guyon-guyon itu ditanya, kenapa orang Cina banyak datang ke Indonesia, ke negara lain? Terus ada yang jawab, karena ditunggu-tunggu di Cina tidak ada yang datang belajar. Akhirnya orang Cina yang datang ke luar negeri, katanya begitu. Ya, memang kadang di masyarakat ada kayak dikotomi gitu Pak, dipisah-pisahkan antara ilmu agama sama ilmu umum gitu. Seolah-olah udah kamu belajar ilmu agama aja, belajar bahasa Arab, nggak usah belajar bahasa Inggris deh, belajar fikih, matematika nggak usah, astronomi nggak usah, dan segala macam. Padahal sebenarnya kan semua ilmu pasti ujung-ujungnya juga berkaitan dengan agama. Ketika matematika mungkin, apakah matematika belajar agama? Iya, karena dalam perhitungan zakat misalkan, pasti menggunakan perhitungan matematika. Astronomi misalkan, perbintangan, jangan-jangan nih kayaknya klonis nih bintang-bintang segala macam, tapi padahal kan dalam menghitung misalkan satu Syawal dan segala macam, satu Ramadan menggunakan ilmu astronomi ya, yang dalam Islam disebut ilmu falak itu kan. Ya. Artinya emang antara ilmu umum dan ilmu agama sesungguhnya nggak ada perbedaan, karena masing-masing ilmu tergantung penggunaannya seperti apa. Kira-kira seperti itu ya Pak. Dan itulah kenapa kita lihat di peradaban-peradaban Islam itu kan nyaris ilmuwan-ilmuwan itu kan berasal dari umat Islam sebenarnya. Ilmu kedokteran sebenarnya kan. Cuman kadang-kadang kita tidak terlalu fokus belajar, cukup tahu kulitnya. Sementara kita belajar itu kan kita harus fokus ke salah satu bidang. Dan saya kira dengan adanya IAIN, STAIN, UIN itu menjembatani antara ilmu umum dan ilmu agama kan di sini. Sementara selama ini masyarakat hanya mengetahui bahwa ketika dia masuk IAIN, masuk UIN itu hanya belajar ilmu agama, karena kan sebenarnya tidak. Di situ mereka belajar ilmu komunikasinya di situ. Di situ ada ilmu hukumnya juga. Dan itu tidak terlepas dari tuntutan kita untuk membaca itu. Artinya dengan puasa juga kita
belajar sabar sebenarnya di situ. Karena ketika kita belajar, kita menuntut ilmu, kita memang harus sabar. Sabar dalam puasa, kita sabar menunggu waktu berbuka. Menuntut ilmu juga perlu kesabaran, sama dengan kita berpuasa. Kita harus sabar menerima ilmu sedikit demi sedikit yang disampaikan oleh para guru kita, para dosen kita. Karena kan tidak bisa sekaligus, sama dengan puasa. Jadi antara menuntut ilmu dan puasa itu saling berkaitan. Sama-sama ada proses sabar di situ. Artinya dalam kita puasa itu kita bisa sabar menunggu waktu berbuka puasa kan. Kuliah, belajar sama. Kita belajar sabar, kita sampai nanti akhirnya menyelesaikan sebuah studi itu kan. Ya, memang banyak ulama juga yang menyarankan, kebiasaan ulama katanya sedikit makan ya, banyak puasa. Karena kalau terlalu banyak makan justru katanya susah berpikir, hafalan-hafalan kadang mudah hilang dan segala macamnya. Artinya memang antara puasa dan menuntut ilmu kayaknya dekat banget, saling berkaitan ya. Ya, sepertinya emang benar Pak ya, untuk bisa berpikir lebih banyak dalam belajar ya memang jangan terlalu banyak makan gitu ya. Gimana kira-kira Pak? Dan Nabi pernah mengatakan terkait dengan masalah makan atau puasa juga kaitannya. Makanlah sebelum engkau merasa lapar. Dan yang kedua, berhentilah makan sebelum engkau merasa kenyang. Artinya saya kira berkaitan dengan itu tadi. Ketika kita terlalu kenyang, itu kita mungkin tidak bisa fokus. Ya, malas, tidak fokus untuk membaca. Sehingga mungkin itulah Nabi mengatakan tadi, berhentilah makan sebelum engkau merasa kenyang dan makanlah sebelum engkau merasa lapar. Bahkan beberapa bilang dibagi 3 di perut ini. Jadi sepertiganya kasih untuk makanan, sepertiganya minuman, sepertiganya biarin kosong untuk udara. Jadi nggak terlalu kenyang. Karena kalau udah kenyang tidur. Dan menurut ilmu kedokteran juga, ketika kita tidak ada rongga oksigen, otak kita kan susah untuk berpikir. Dan kita berpikir otak ini menurut ilmu kedokteran itu butuh oksigen yang cukup sehingga kita bisa berpikir dengan baik, bisa mencerna apa yang disampaikan oleh guru kita, disampaikan oleh dosen kita dalam menuntut ilmu tadi. Karena kalau kita dalam sedang kondisi makan kenyang, yang sering muncul ngantuk. Ketika ngantuk, apa yang disampaikan oleh para guru kita, para dosen kita itu tidak nyambung jadinya. Dan ngantuk itu awalnya dari terlalu banyak makan. Oke, jadi menuntut ilmu ini sangat penting ya Pak. Sangat penting. Dan saya kira memang sangat penting. Itulah mungkin sehingga yang turun pertama kali itu Iqra, bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat kan. Artinya kita tahu tuh sholat itu kan kita perlu ilmu juga kan. Apa yang membatalkan sholat itu? Kapan kita harus sholat kan? Dan tanpa ilmu kita sia-sia sholat itu kan. Karena saking semangatnya kita ingin sholat, kita tidak punya ilmu, kita ambil baju, sarung, sholat tanpa wudhu kan sia-sia. Artinya disitulah pentingnya kita memiliki ilmu tentang sesuatu yang akan kita kerjakan. Zakat, kita harus punya ilmunya. Kapan kita berzakat, bagaimana zakat mal itu kan harus ilmunya. Kadang seperti orang sholat Pak, sholat kadang kiblatnya juga dimiringin sedikit gitu ya. Ini saya percaya deh kalau ini kayaknya harus miring dikit biar pas ke Ka'bah. Tapi kan kepercayaan itu nggak cukup sampai di sana, butuh ilmu, ilmu mengukur arah kiblat menggunakan geografi, astronomi dan segala macam. Artinya keimanan itu aja nggak cukup percaya gitu, tapi juga harus ada ilmunya di situ kan. Terkait dengan membaca tadi Pak, perintah membaca Iqra. Yang diperintahkan memang membaca, tapi yang kemudian tidak diperintahkan objek yang dibaca itu apa aja. Artinya bebas gitu kan, kita mau belajar apa saja, nggak ada pembatasan. Oh ini ilmu agama, udah agama aja pelajarin, yang lain nggak usah dipelajarin, nggak seperti itu Pak ya? Tidak, karena saya kira begini, dalam belajar itu kan kita punya minat masing-masing kan. Ada yang minatnya atau bakatnya di bidang ilmu hadis, dia belajar hadis. Ada yang kemudian minatnya di bidang ilmu kedokteran, dia belajar hadis. Dan itu nanti kan menjadi satu kesatuan kan. Tujuannya untuk kemakmuran bersama.
Karena tidak ada seorang pun yang menguasai bidang ilmu secara umum. Profesor pun hanya satu bidang ilmu, profesor hadis. Tidak ada yang profesor dua bidang ilmu. Oke, baik. Demikianlah bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini tentang puasa dan menuntut ilmu. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.